Semuanya, selamat pagi. Bersukacita hari ini ya. Amin, puji Tuhan luar biasa. Saya sungguh bersyukur dan senang bisa kembali beribadah bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Secara khusus Ibu Bapak, saya sangat bersyukur pagi hari ini cukup berbeda dengan biasanya. Karena kalau biasanya setiap hari Minggu saya itu pergi ke gereja itu hanya melewati jalan Pandegiling. Karena pastori asisten kan ada di tempel ya. Jadi hanya sebentar saja. Dan kalau saya menghayati dulu waktu di Kediri, rumah saya itu hanya sekitar 200 meter dari gereja saya. Jadi saya kalau ke gereja jalan kaki. Jadi sangat asing bagi saya ketika harus hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa datang ke gereja dengan jarak yang agak jauh ya. Karena keluarga saya full tim mulai dari hari Jumat ada di Surabaya dan kami menginap di satu hotel di Surabaya. Lalu kemudian tadi pagi saya waktu naik mobil saya bilang sama istri sama adik saya ya, aneh ya rasanya Minggu pagi saya bisa melihat Car Free Day. Baru ini saya lihat Car Free Day Bapak Ibu Saudara. Jadi ini sebuah pengalaman yang sangat berharga. Tadi saya masuk ruang pelayan, Pak Bastian langsung bilang, wah minta maaf terlambat ya, jalan ditutup gara-gara Car Free Day. Pak Bastian hampir tiap minggu mengalami ya. Saya baru kali ini sepanjang hidup saya menikmati dan melihat Car Free Day itu baru hari ini ya. Dan itu menjadi satu ucapan syukur bagi saya untuk bisa menikmati pagi di hari Minggu. Rasanya kalau pendeta hari Minggu itu nggak pernah tahu dunia luar ya, karena langsung kalau pagi langsung ke gereja gitu ya. Dan saya bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Tuhan bisa menikmati itu. Dari kesaksian saya sebenarnya tidak ada alasan untuk kita bersyukur ya. Hal-hal kecil sederhana yang Tuhan izinkan pasti kita bisa syukuri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang gereja. Secara khusus kita akan belajar tentang gereja kita, di mana visi yang Tuhan tetapkan yang kita yakini bersumber di dalam Alkitab. Berkata sebuah komunitas yang menyembah, membina, dan memperlengkapi anggota untuk memberkati tubuh Kristus dan suku bangsa. Dan hari ini Bapak Ibu saya ingin menyampaikan sebuah judul firman Tuhan yang saya yakin cukup sulit atau tidak cukup mudah bagi Bapak Ibu Saudara untuk memahami. Saya rindu untuk membacakan, kita semua membacakan bersama-sama satu kali saja judulnya. Mari 1, 2, 3. Misi di tengah relativisme. Wah, mungkin ada di antara ibu bapak langsung mengernyitkan dahi dan bertanya, apa itu relativisme? Nah ini khotbahnya sudah pasti sulit ya, tapi saya sungguh bergumul seminggu ini, sekalipun saya tahu ini cukup sulit untuk dipahami, saya bergumul untuk menyederhanakan bahasa sedemikian rupa supaya kita bisa menyadarinya. Dan saya yakin ketika judul ini kita boleh hayati bersama-sama, ini akan memberkati kita karena ini sangat-sangat berkaitan dengan kehidupan saya dan saudara. Silakan dilanjutkan slide-nya. Kalau kita mengacu pada visi, sekarang kita ada di bagian terakhir Ibu Bapak. Ya, beberapa bulan lalu kita membahas tentang penyembahan, ibadah yang kongregasional, lalu pemuritan. Minggu lalu masuk pada pelayanan yaitu memberkati atau melayani di gereja lokal tubuh Kristus. Dan 2 minggu ini, hari ini dan minggu depan kita akan membahas bagaimana kita dipanggil untuk menjangkau di luar gereja, suku-suku bangsa. Tapi apa kaitannya dengan judul misi di tengah relativisme? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu akui seringkali pekabaran Injil atau misi itu mengabaikan sisi-sisi tertentu dan lebih memilih pada sisi-sisi tertentu ya, supaya tidak bingung. Kalau saya berkata misi, apa yang Ibu Bapak keluar di pikiran saudara? Waktu saya berkata misi atau pekabaran Injil, apa yang keluar? Apa? Uang Rp1.000. Itu misi nyuwun sewu Bapak Ibu ya. Bukan itu. Misi pekabaran Injil. Apa yang keluar? Apa Bu? Bersaksi? Apa lagi? Terima kasih ya saudara, sangat aktif sekali ya. Misi pekabaran Injil, kalau saya seringkali berbincang-bincang kalau soal ngobrol misi itu orang pada mengatakan ini Bapak Ibu ya, suku-suku bangsa, atau biasanya suku terabai, atau biasanya lintas budaya, begitu ya. Kalau ngomong soal misi ya, bahwa kita perlu memberitakan sampai ke ujung dunia. Apakah itu salah? Jawabannya tidak. Itu sangat-sangat benar. Kita dipanggil tidak hanya untuk
Melayani atau menjangkau orang-orang di sekitar kita, firman Tuhan jelas sampai ke ujung dunia. Artinya lintas budaya, misi lintas budaya itu menjadi satu hal yang penting. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menjadi sebuah kesalahan ketika gereja-gereja pada saat ini mengabaikan, terutama gereja-gereja kota, mengabaikan kondisi sekitarnya. Bapak Ibu, saya tidak berasumsi, ini adalah fakta yang didukung oleh data yang saya kutip dari penyampaian para pemimpin-pemimpin BPN kita, GGBI, Badan Pengurus Nasional. Ada pendeta Yusia pernah menyampaikan, pendeta Royo pernah menyampaikan, beliau berkata begini, secara data gereja baptis yang jumlah induknya itu sampai 360 sekian, di 2-3 tahun ini mengalami penurunan tajam, dan penurunan tajam jemaat itu, jumlah jemaat itu terjadi di perkotaan. Jadi bukan di desa, tetapi di kota-kota besar mengalami penurunan. Makanya dulu kalau Pak Pendeta Dwi, saya masih ingat waktu berkhotbah pernah mengatakan ada istilah gereja stunting atau gereja yang jumlah jemaatnya pun sebenarnya sudah tidak bisa dikatakan gereja induk. Kalau gereja induk kan minimal harus ada 40 atau 50 ya jemaat itu ya. Itu tidak ada sampai segitu. Bahkan ada gereja-gereja yang sudah GBI, induk ya, berarti bukan cabang, bukan PBW, jemaatnya hanya 5 orang, 10 orang. Bahkan ada satu gereja gedungnya megah sekali tetapi tidak ada jemaatnya sama sekali. Dan itu terletak di perkotaan, bukan di desa. Dan fakta itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu perhatikan bersama-sama karena seringkali kita hanya fokus kepada apa? Yang jauh. Kita hanya fokus kepada apa? Suku-suku bangsa. Dan kita tidak cukup memperlengkapi diri kita untuk menjangkau orang-orang di sekitar kita. Dan saudara perlu tahu, orang-orang di sekitar kita, apalagi kalau kita tarik dalam konteks sekarang, GBI Pengharapan Surabaya ini ada di Surabaya, kota besar, di pinggiran atau pusat? Ini pusatnya Surabaya itu ya di sini ya. Pandegiling, TP dan lain sebagainya. Ini pusat Surabaya dengan karakteristik orang yang sangat berbeda dengan orang yang barangkali saya sebutkan daerah asal saya, Kediri begitu ya, atau kota-kota pinggiran, dan Kediri pun masih ada yang di pinggir-pinggiran itu banyak sekali. Saya yakin karakteristik orang di sini dan orang di desa itu beda. Maka kalau karakteristiknya berbeda, maka seharusnya pendekatannya juga berbeda. Dan saudara, kita perlu sadari, saya ingin membuka satu karakteristik jemaat di kota yang tidak dimiliki oleh jemaat di desa, yaitu apa? Yaitu adalah mudahnya untuk mengakses informasi dan teknologi. Saudara pasti dengan mudah memahami ini. Di desa tidak sebrutal di kota akses informasinya. Bahkan di desa kemarin saya ke Pontianak saja sinyal itu sulit Bapak Ibu. Waktu saya mau masuk ke daerah Lamantongon, saya dan Pak Nyoman itu bilang, Pak, di sana ada sinyal? Tidak ada sekali, sama sekali. Kecuali satu kartu tertentu ya, saya tidak sebutkan nanti dipikir saya endorse. Nah kemudian saya mampir ke toko counter membeli kartu baru untuk hanya sekedar apa? Supaya bisa internetan di Lamantongon. Nyampe sana saya pasang, nggak connect juga. Jadi Bapak Ibu Saudara, di kota itu berbeda dengan di desa. Di kota kita bisa memiliki akses informasi seluas-luasnya, sangat terbuka. Dan itu memungkinkan kita akhirnya ada di tengah tantangan zaman, yaitu yang bernama relativisme. Apa maksud relativisme? Saya ingin cek dulu ya. Ibu Bapak, relativisme itu yang sudah tahu, tidak usah mengangguk. Yang belum tahu mengangguk. Oh banyak yang sudah tahu ya. Jadi saya akan menutup khotbah saya saja Bapak Ibu Saudara ya. Ternyata semuanya sudah tahu ya. Ada beberapa yang mengangguk. Oke, saya menghargai yang mengangguk ya. Nah saudara perhatikan baik-baik. Paham relativisme itu adalah paham yang berkata tidak ada kebenaran mutlak. Sekali lagi ya, kata kuncinya tidak ada kebenaran mutlak. Semua kebenaran itu relatif Pak. Jadi kalau aku merasa, misalkan ya, saya merasa begitu ya, saya merasa kumpul kebo, kumpul dengan orang yang lawan jenis, belum menikah, kumpul di rumah tertentu, karena budayanya masa itu boleh, maka itu sebagai sebuah kebenaran. Nah itu relatif, kalau menurutmu tidak benar ya silakan itu menurutmu, tapi menurutku itu benar. Karena semakin banyak orang masyarakat modern kumpul kebo itu nggak masalah lah gitu. Dan itu akhirnya dianggap sebagai sebuah apa? Kebenaran. Itu relativisme. Gak ada namanya kebenaran mutlak. Semua orang itu punya kebenarannya masing-masing. Yang paling penting keyakinan personal. Yang penting yakin,
itu benar, maka itu benar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara masih bingung, apa bahayanya? Bahayanya, relativisme itu akan mengaburkan kebenaran firman Allah. Karena tidak mengakui ada kebenaran mutlak. Padahal kalau kita tahu, kalau kita ini mengakui kita ciptaan, dan Allah yang menciptakan, seharusnya kebenaran itu ada di dalam otoritas tertinggi, yaitu siapa? Allah kita. Maka sebenarnya di dalam kehidupan kita, semua itu ada yang namanya kebenaran. Tidak ada area abu-abu yang menurutmu begini benar, menurutku begini benar. Tidak ada. Seharusnya ada yang namanya kebenaran mutlak. Manusia akan membentuk kebenarannya sendiri, itu menjadi sebuah bahaya. Seperti yang saya katakan tadi ya. Contoh lain barangkali ya, kita menganggap bahwa LGBT itu sekarang kan abu-abu saudara ya. Bahkan ada gereja yang sudah pendetanya LGBT. Saudara melihat berita itu? Pendetanya LGBT menikahkan sesama laki-laki, sesama perempuan dan lain sebagainya. Itu sudah dilakukan oleh siapa? Gereja. Lalu kita yang melihat berita itu akan berkata, loh ini gereja sudah mengesahkan. Loh gereja loh ini, tubuh Kristus loh ini. Gereja Tuhan loh. Oh berarti ini sebuah kebenaran. Maka saya akan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Itu namanya relativisme. Apa yang diyakini oleh orang dan didukung oleh kelompok tertentu, maka dianggap sebagai sebuah kebenaran, itu adalah relativisme. Sebenarnya ini adalah lahir dari, kalau saudara suka sejarah ya, saya tahu ada yang banyak yang tidak suka sejarah, tapi ada yang suka sejarah. Nah saya coba mengikuti yang suka sejarah ya. Saudara tahu zaman modernisme tahu ya, waktu kalau di SMA atau di kuliah kita belajar namanya Renaissance. Renaissance itu zaman dimana mesin ketik itu mulai ada, tahun 1950 ya. 50-an. Nah, mesin ketik itu mulai ada 1500 tahun. Mesin ketik mulai ada sehingga pengetahuan itu mulai berkembang. Sehingga orang pada masa itu, asal aku punya pengetahuan, maka itu menjadi juru selamatku. Orang itu pinter-pinter, intelektual pada masa modernisme, Renaissance. Lalu saudara tahu setelah abad semuanya pinter, intelektual jadi nomor satu, lalu ada namanya tragedi manusia, perang dunia. Sehingga orang-orang itu berpikir, wah mari mengandalkan intelektual ternyata mengecewakan. Ada banyak jiwa-jiwa yang mati. Maka orang itu kan seperti namanya, saudara tahu pendulum tahu ya. Jadi kalau sudah ada di sisi sini, lalu kemudian disakiti, maka dia akan cenderung untuk mencari yang sebaliknya. Maka orang yang dulu mengandalkan intelektual, lalu berubah menjadi keyakinan personal. Enggak ada itu namanya kebenaran mutlak, enggak ada. Maka apa yang saya yakini itu disebut sebagai kebenaran. Itu zaman postmodernisme. Selalu bertabrakan. Satu zaman selesai itu selalu balik arah. Dulu waktu siapa presiden Indonesia yang lama itu? Pak Harto ya? Kok Soekarno? Harto. Itu kan zaman apa? Nah, terus ada zaman Orde Baru, Orde Lama ya. Lalu kemudian waktu sudah lengser kan akhirnya berubah 180 derajat. Jadi orang itu seperti pendulum. Kalau ini sudah disakiti pasti akan ambil sebaliknya. Biasanya orang yang dari gereja tertentu misal saudara ya, gereja tradisional lalu disakiti, larinya kemana? Pasti karismatik. Nanti kalau karismatik sudah disakiti, larinya kemana? Ke tradisional. Jadi orang itu karakteristiknya begitu. Nah zaman ini tuh begitu, awal dari intelektual sekali, berubah menjadi keyakinan personal dan itu sampai saat ini. Orang akhirnya ada di dalam relativisme. Dan saudara percayalah, ini itu bukan terjadi di luar. Itu terjadi di dalam gereja. Coba saudara ngobrol kalau punya ponaan, anak yang masih muda. Coba ajak ngobrol. Pasti mereka ada di dalam jalan-jalan ini ya, jalan-jalan buntu ini ya, jalan lika-liku relativisme. Coba tanya ya, ngerti ora kenapa Yesus itu satu-satunya juru selamat? Coba tanya, ngobrol sama anak-anak muda, saudara akan menemukan paham ini. Dan kita yang dipanggil untuk memenangkan suku bangsa itu enggak hanya dipanggil yang ke pelosok, tetapi di sini. Di Pengharapan di Surabaya yang punya culture budaya seperti ini. Anak-anak yang sudah bertumbuh, generasi milenial yang bertumbuh dengan segala teknologi, pengetahuan yang terbuka, kita diperhadapkan dengan mereka semua. Bahkan kalau saudara tanya jemaat atau anak-anak muda sekarang atau orang-orang di perkotaan, itu resource-nya luar biasa. Pengetahuannya, sumbernya itu luar biasa sekali. Dan kita dituntut
untuk bisa memegang kebenaran, menyuarakannya bagi dunia. Ini adalah misi. Jadi misi itu bukan sekedar sudah ya PI satu persatu, orang per orang, atau misi itu soal pergi ke pulau terpencil, bukan hanya itu. Saya berkata bukan hanya itu, kenapa? Karena minggu depan saya akan bahas itu. Judulnya adalah suku terabai, siapa yang peduli. Jadi saya tidak sedang berkata ini tidak penting, yang ini penting, tidak. Dua-duanya penting, tapi yang di bagian ini kita seringkali lalai. Bahwa kita ada di tengah perkotaan dengan pola pemikiran yang sangat luar biasa dan kita tidak pernah belajar tentang hal itu. Maka kalau kita belajar tentang relativisme, apa dasar Alkitabnya? Ternyata jemaat di Roma, saudara sekarang sudah 2015, saya baru pembukaan ya. Jemaat di Roma, Roma 12, ya Roma 12, itu juga ternyata ada relativisme, supaya Bapak Ibu Saudara sedikit cooling down, saudara, multimedia akan menampilkan sebuah video, supaya kita bisa memahami apa yang terjadi di jemaat Roma. Bisa? Bisa. Bisa diulang supaya ada suaranya. Saudara, saya ambil ini di internet yang saya pernah sampaikan ya di YouTube. Kalau saudara cari Bible Project itu saudara akan menemukan ini ya. Bisa diulangi lagi agak keras. Nah, dari kitab Kisah Para Rasul kita sudah tahu bahwa gereja di Roma telah ada selama beberapa waktu, beranggotakan pengikut Yesus dari bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Namun pada suatu saat, Kaisar Romawi Claudius mengusir orang Yahudi dari Roma. Dan sekitar 5 tahun kemudian, orang-orang Yahudi ini termasuk yang mengikuti Yesus diizinkan untuk kembali. Dan ketika mereka kembali, mereka mendapati gereja yang telah menjadi sangat non-Yahudi, baik dalam kebiasaan maupun prakteknya, sehingga ini menimbulkan banyak ketegangan. Maka pada masa Paulus, gereja Roma terpecah. Orang-orang tidak setuju tentang cara mengikuti Yesus. Mereka memperdebatkan tentang apakah orang Kristen non-Yahudi harus merayakan Sabat atau makan makanan halal atau disunat. Jadi Paulus menulis surat ini untuk mencapai beberapa hal. Dia ingin gereja yang terpecah ini dipersatukan kembali. Dan tujuan praktisnya adalah dia berharap agar gereja di Roma dapat menjadi landasan bagi misinya, untuk melangkah lebih jauh ke barat sampai ke Spanyol. Dan keadaan inilah yang memotivasi Paulus untuk menuliskan penjelasan lengkapnya tentang Injil dan kabar baik yang ia beritakan mengenai kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Baik, ya, saudara sudah cukup jelas ya dengan latar belakang kitab Roma. Saya hanya menyebutkan intinya. Di Roma ada jemaat Yahudi dan non-Yahudi. Yang Yahudi diusir sama Kaisar Claudius. Waktu itu sejarah ya, itu diusir selama 5 tahun, lalu setelah 5 tahun mereka kembali. Waktu mereka kembali, mereka kaget. Loh, kok gereja jadi seperti ini? Karena orang-orang Kristen non-Yahudi itu, wah hari Sabat itu tidak terlalu perlu dihormati. Oh sunat itu nggak perlu dilakukan. Oh makanan itu nggak perlu kok. Yang halal, yang haram, yang non-Yahudi bilang begitu. Waktu yang Yahudi datang kaget. Loh, kok begini sih? Harusnya hari Sabat tuh ya hari Sabat. Harusnya kalau makanan itu memang halal-halal saja, yang haram nggak perlu. Loh, harusnya kalau Kristen tuh disunat. Itu yang terjadi. Maka ada 2 kelompok dengan 2 budaya, dengan 2 pemikiran. Lalu Paulus tidak tinggal diam. Paulus tidak bilang begini, oh ya kalau kamu orang non-Yahudi silahkanlah kamu begitu. Kamu makan kepiting boleh, kamu makan babi boleh. Nah kamu yang Yahudi, ya udah kalau nggak makan ya nggak usah makan. Paulus kan nggak bilang begitu kan. Paulus kemudian memberikan penjelasan, memberikan kebenaran tentang 2 kelompok ini. Kebenarannya apa? Ternyata di dalam kekristenan, di dalam Injil Yesus Kristus, semua sunat itu bukan syarat keselamatan. Maka kalau makanan, saya pernah bahas, saya nggak ulangi lagi ya nanti malah kemana-mana. Soal makanan itu kan akhirnya semua boleh dimakan, tapi ada catatan-catatan tertentu. Kalau jadi batu sandungan, mending nggak usah makan. Paulus memberikan surat ini untuk memberikan jawaban atas semua pergumulan. Intinya Paulus tidak membiarkan apa yang benar menurutmu dilakukan, apa yang benar menurutmu dilakukan. Tidak, tapi Paulus memberikan jawabannya. Dan Paulus mengawali segala sesuatunya, kalau kitab Roma Bapak Ibu Saudara baca, 1-12 itu doktrin. Pusing saudara baca surat Roma pasal 1 sampai ayat ke-12 itu pusing. Begitu ayat 12 ke sini, itu semuanya praktika semua.
Dan dia mengawali segala praktika itu dengan ayat yang kedua. Silahkan dilanjutkan. Nah ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara, saya perlu menyampaikan bahwa ayat ini adalah ayat terkenal, tetapi tidak jarang kita salah mengartikan. Mengapa? Coba saya tanya ya. Jujur saudara ya, kalau saya berkata janganlah serupa dengan dunia ini. Menurut saudara itu jangan serupa dalam hal apa? Biasanya kalau saudara mendengar khotbah itu biasanya apa? Moral, saudara ya, dosa, tindakan gitu ya. Janganlah serupa dengan dunia ini, maka kalau ada orang itu masa kumpul kebo atau seks bebas atau minum-minuman keras, nggak usah diikuti. Betul saudara? Biasanya begitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lebih teliti sedikit, ini tidak perlu penggalian yang begitu mendalam. Teks berikutnya itu bilang begini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan apa? Budimu. Kalau ada kata tetapi, berarti kalimat yang pertama dan kalimat kedua ini menyambung saudara. Ada kaitannya. Nah kalau ada kata tetapi di sana dan diakhiri dengan berubahlah oleh pembaharuan budimu, sebenarnya kita perlu perhatikan apa yang dimaksud dengan kata budi di sana. Saya tidak tahu kenapa bahasa Indonesia hanya mengartikan kata budi. Sebenarnya di dalam teks aslinya itu adalah pikiran. Atau lebih tepatnya kalau bahasa Indonesia harusnya ada akal budi. Jadi janganlah serupa dengan dunia ini bukan soal moral, bukan. Tapi soal pikiran. Yang Paulus maksudkan itu soal pikiran. Kamu jangan serupa dengan pikiran yang ada di dunia ini. Dan itu sangat sesuai karena kita tahu apa yang kita lakukan itu bersumber atau berawal dari mana? Pikiran kita. Alih-alih Paulus mengomentari tindakan, dia mengomentari pikiran. Maka kita perlu berhati-hati untuk menjaga pikiran kita, jangan sampai kita ada di dalam kesesatan, maka kalau kita sesat, pasti tindakan kita juga akan keliru. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini boleh menjadi perenungan bagi kita, bahwa sebagai orang Kristen, kita seharusnya tidak anti dengan rasio. Saudara ada banyak buku, saya tidak hanya menemukan satu buku, itu ada banyak judulnya begini. Iman dan rasio. Buku Kristen saudara. Kenapa? Karena itu untuk menjawab. Orang Kristen itu kalau sudah beriman gak mau diganggu gugat. Ditanya apa sedikit, gak boleh tanya begitu. Yang penting kita beriman. Sudah pokoknya kalau sudah iman itu gak peduli rasio. Padahal kekristenan iman itu tidak demikian. Iman itu selalu beriringan dengan rasio. Iman itu selalu beriringan dengan logika. Dan kita dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Untuk tidak hanya berkata, wes yang penting beriman toh, Yesus juru selamat. Tidak hanya begitu. Kita dipanggil untuk mengerti apa yang kita imani. Apa yang kita percayai. Bapak Ibu Saudara, makanya ada banyak orang itu malas kalau diskusi sama orang Kristen. Kenapa? Baru diskusi sebentar gitu, sedikit-sedikit. Pokoknya iman gitu ya. Pokoknya iman yang didahulukan. Kalau sudah iman, wes enggak ngerti jawabannya apa. Ditanya ya, coba saudara saya tanya ya, Alkitab gitu ya. Alkitab itu ditulis oleh siapa Bapak Ibu? Manusia ya. Penulisnya ada 40 kurang lebih. Ditulis dari ribuan tahun mulai perjanjian lama sampai terakhir gitu ya. Lalu manusia yang menulis Alkitab. Manusia bisa berdosa enggak? Bisa berdosa ya? Bisa salah manusia? Bisa. Berarti Alkitab bisa salah? Bisa enggak? Coba mengikuti logika saya ya. Alkitab ditulis oleh manusia. Manusia bisa salah. Berarti Alkitab bisa salah. Amin saudara? Enggak. Coba alasannya kenapa? Berapa banyak di antara kita yang bisa menjelaskan itu? Orang ngerti Pak. Pokoknya Pak Pendeta ngomong Alkitab itu gak iso salah. Yo wes gak iso salah. Diimani saja. Lalu ponakannya tanya, anaknya tanya. Mah, loh Alkitab kan yang nulis manusia. Manusia itu bisa salah. Berarti Alkitab bisa salah. Ngawur ya, gak oleh ngomong ngono. Saudara kan begitu kan saudara? Sering di antara kita begitu. Kalau sudah iman itu enggak perlu rasio, enggak perlu mikir saudara. Pokoknya beriman saja le, ojo oleh, hustuman, gak oleh ngomong ngono saudara. Dan saudara percayalah, kalau kita ada di titik itu, dan kita menghadapi generasi yang sekarang, yang penuh dengan apa? Relativisme tadi ya, kita akan ditinggal saudara. Gereja yang tidak mulai melengkapi diri menjawab pergumulan anak-anak muda tentang itu, tidak jarang anak-anak muda akan meninggalkan apa? Gereja.
Karena apa? Kebutuhannya tidak diakomodasi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dimaksud oleh Paulus. Tindakan itu lahir dari pikiran kita. Maka Paulus bilang, perbaharuilah pikiranmu. Tundukkanlah pikiranmu itu di dalam Kristus. Asahlah pikiranmu itu untuk menghadapi pikiran dunia ini. Lawanlah pikiran dunia ini dengan pikiran yang ada di dalam Yesus Kristus. Maka sekarang Bapak Ibu tidak sedikit ya, ada banyak pelayanan sekarang itu menyentuh di apologetika. Baik di Instagram, di YouTube. Mungkin yang bapak-bapak yang kelihatannya diam-diam itu, saya yakin jauh lebih sering mendengarkan debat-debat agama dibanding saya. Tidak jarang orang datang kepada saya, Bapak Ibu ya jemaat gitu, Pak, kapan-kapan ya nanti bahas soal Tritunggal Pak. Wah, kok saya kaget, Tritunggal kenapa? Iya Pak, sekarang lagi seru soal Wanes, itu kan saudara ya. Nanti dibahas soal ini. Oh iya ya, Bapak lihat dari mana? Dari debat teologi Pak. Saudara, sekarang ada banyak pelayanan di sana. Kenapa? Karena sekarang ini generasi ini tidak cukup hanya dijawab dengan iman, tidak cukup. Harus ada apa? Penjelasan. Sebenarnya tidak hanya zaman ini, itu seharusnya sudah berlangsung dari zaman Paulus. Paulus sudah mengingatkan hal ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu memahami tentang hal itu. Itu sebabnya waktu Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Dia mengawali dengan apa? Berubahlah dulu melalui pikiran. Kalau pikirannya tidak diubah, pikirannya tidak ditundukkan kepada Kristus, tidak mungkin kita bisa mempersembahkan hidup kita berkenan di hadapan Allah. Karena tindakan kita itu dipengaruhi oleh apa? Pikiran kita. Nah, kalau tadi judulnya adalah misi, apa yang harus kita lakukan supaya Injil bisa didengar di tengah-tengah orang yang karakteristiknya semacam ini. Di tengah-tengah orang-orang yang membangun kebenarannya itu berdasarkan dirinya sendiri, membangun kebenarannya itu berdasarkan orang-orang atau kelompok tertentu yang sepaham dengan dia. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana Injil Tuhan, kasih karunia Tuhan perlu didengar dan bagaimana caranya mereka bisa mendengar hal itu. Yang pertama saudara, wah ini sudah 8:30 baru yang pertama ya. Yang pertama saudara, saya hanya ada 2 poin. Yang pertama adalah menggali. Silakan dilanjutkan. Ya, yang pertama adalah menggali, memegang dan menyuarakan kebenaran firman Allah. Dengan tuntutan zaman yang semacam ini kita perlu untuk menggali firman Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, bersyukur kalau di dalam gereja kita ada budaya membaca firman Tuhan setiap hari ya. Percayalah, saudara kesulitan atau tidak mengerti firman Tuhan, bacalah. Dan sekarang sudah dibantu dengan ada renungan ya di aplikasi gereja kita. Setidaknya kita bisa mendapatkan kalau bingung ya, ini teks bicara soal apa, saudara bisa membaca dan saudara, oh ternyata ada kebenaran ini. Setidaknya saudara sudah bisa memahami. Nah yang belum download ya saudara ya, kok jadi promosi saya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu menggalinya. Setelah menggali kita perlu memegang dengan teguh. Kenapa? Karena kalau tidak dipegang dengan teguh, ya kita akan goyah. Kita akan, oh yang sana benar juga ya. Oh yang sana benar juga ya. Akhirnya juga akan lepas. Jadi setelah menggalinya, memegangnya, kita perlu menyuarakan kebenaran itu di ruang publik. Saudara, di ayat yang ke-B, 2B, itu dikatakan begini. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara perhatikan kata kehendak Allah. Berarti kalau ada kata kehendak Allah, berarti ada kebenaran mutlak. Waktu kita bingung, contoh ya tadi ya, minum minuman keras boleh enggak? Saudara perlu tahu apa kehendak Allah. Di sini kan tidak dikatakan abu-abu ya saudara ya. Firman Tuhan ini jelas supaya kamu tahu kehendaknya Allah. Berarti ada kebenaran tertinggi. Ini lawan dari apa? Relativisme. Ini lawannya relativisme. Kalau relativisme kan nggak mengakui ada kebenaran satu-satunya kan. Mutlak kan tidak mengakui. Tetapi di dalam iman kekristenan kita harus belajar bahwa ada kebenaran tertinggi. Yaitu adalah kebenaran Allah kita. Di sini dikatakan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya kita perlu mengerti, menggali. Kalau kita ada di dalam pergumulan, ini boleh atau tidak boleh, saudara perlu memandangnya di dalam perspektif Alkitab. Berarti ada standar Allah yang ditetapkan di sini. Dan saudara, apa yang kita suarakan? Setelah kita tahu kehendak Allah, kita perlu menyuarakan apa? Yang pertama kita perlu menyuarakan kegagalan relativisme. Saudara perhatikan ya, orang kan relatif ya. Kalau saudara mendengar kata-kata yang begini, wes mah kalau aku enaknya begini ya begini saja.
Kalau kebenaranku begini saja, kamu kebenarannya itu silahkan saja. Maka semuanya relatif, saudara perlu menunjukkan bahwa relativisme itu tidak bisa dihidupi. Paham relativisme itu tidak dapat dihidupi Bapak Ibu Saudara. Nah saya supaya lebih memudahkan saya memberikan contoh ya. Saudara, ada seseorang, saya ini ilustrasi ya, saya katakan saya aja. Ketika saya menyampaikan LGBT begitu ya, ini contoh saja LGBT, lalu kemudian ada orang yang datang kepada saya, Pak, mengapa Bapak menghakimi saya? Misal saya menyampaikan seminar, terus ada orang datang kepada saya setelah seminar ya. Orang ini berkata, Pak, saya tidak suka Bapak. Kenapa? Karena Bapak menghakimi saya. Terus saya bertanya, kenapa kamu anggap menghakimi? Karena semua materi Bapak itu bertentangan dengan apa yang saya yakini. Saya percaya LGBT itu boleh Pak, boleh dihidupi. Maka apa yang semua Bapak sampaikan itu membuat saya merasa dihakimi. Dan saya salah. Lalu dia berkata, saya tidak peduli apa yang Bapak katakan, yang penting saya bisa merasa benar dan nyaman, saya akan tetap lakukan tindakan ini. Lalu kemudian contoh saya kemudian berkata, oke, silahkan kamu melakukan itu sesuai dengan apa yang kamu yakini. Tapi kamu tadi mengatakan, kamu merasa saya hakimi, sehingga kamu merasa saya salah, karena saya menghakimi kamu. Lalu saya berkata, berarti menurut kamu, sikap saya adalah salah. Saudara nangkep, berarti dia sedang menghakimi siapa? Nangkep ya? Waktu dia berkata, Pak, Bapak itu menghakimi saya, maka saya salah. Oke lah, pokoknya saya menganggap ini benar, saya akan lakukan. Tapi Bapak sudah menghakimi saya dan Bapak bersalah kepada saya. Jadi dia menuduh saya, menyalahkan dia. Benar? Terus saya tanya, Mas, berarti sikap saya salah atau benar? Bapak sikapnya salah, berarti dia sedang menghakimi saya. Itulah rawat kayak bola ruwet saudara ya. Jadi relativisme itu tidak mungkin dihidupi, tidak bisa dihidupi. Orang dengan saya benar ini, tidak ada kebenaran mutlak, itu tidak dapat dihidupi. Karena semua akan saling apa? Salah-salahan. Saudara. Sehingga sebenarnya orang-orang relativisme itu sangat tidak masuk akal. Maka kita perlu menunjukkan itu kepada orang-orang yang biasanya begudul karepnya dewe gitu ya. Kalau bahasa Jerman tahu saudara ya, sesuka hatinya sendiri. Dan yang ingat ada otoritas tertinggi ya, seperti yang saya singgung tadi. Kalau kita mengakui Allah pencipta, maka kita perlu tunduk kepadanya. Kita ciptaan berarti perlu ada otoritas tertinggi kepada Allah. Pak, gimana dengan orang ateis? Enggak percaya Allah. Enggak percaya Allah itu juga cacat logika juga. Itu bisa ditunjukkan dengan sangat mudah saudara. Kursi yang diduduki panjang itu bahannya apa? Sekarang ngomong soal kursi ya. Kursi sebelum jadi kursi dari apa? Kayu. Kayu sebelum kayu jadi apa? Pohon. Pohon sebelum pohon adalah biji. Biji sebelum biji apa? Bingung ya. Ya apalah itulah buah gitu ya. Sebelum buah apa? Gak ketemu saudara nyari. Pasti akan ada satu pribadi atau satu benda tertentu yang tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kalau tadi kan kursi dipengaruhi kayu pohon. Nanti akan ketemu di akhir ini adalah orang yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Siapa dia? Allah. Kalau dia ngomong zat, kan orang-orang ateisme kan, wah ini dunia ini muncul karena ada zat-zat tertentu, begitu kan saudara. Saudara tanya, loh terus zat itu munculnya dari mana? Tetap tidak bisa jawab. Pasti ada satu pribadi yang menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Itu sebabnya saya namakan anak saya Bara. Bara itu dalam bahasa Ibrani menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Lah kalau orang hidup gak percaya Allah, coba disuruh jawab, mana ini zat ini siapa yang ciptakan? Tidak bisa juga. Jadi sebenarnya ateisme, temannya relativisme ini juga tidak masuk akal. Dan saudara kita perlu memahami hal-hal ini untuk menghadapi orang-orang di kota yang pemikirannya beraneka ragam. Yang pertama menggali, memegang dan menyuarakan kebenaran firman Allah. Lalu kemudian yang kedua saudara, apa yang perlu kita lakukan waktu kita memberitakan Injil? Kita perlu memberitakan Injil dengan sangat relevan sesuai pergumulan orang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ada banyak metode penginjilan. Ya, saya pernah sampaikan metode itu bukan intinya. Metode itu menolong. Tapi ada banyak orang itu memakai metode itu tidak sesuai dengan konteksnya. Saya beri contoh yang semua mungkin tahu. Saudara tahu EE tahu ya? Saudara tahu. Saya tidak mengkritisi atau menyalahkan EE tidak. Saya pun pakai EE, saya belajar di EE, pernah nginep di sana 5 hari ya, yang gratis itu ya mahasiswa, diajari dan saya sering memakai itu. Tetapi seringkali kita tidak memakai pada konteksnya. Penginjilan kita itu sebatas pada begini. Ketemu orang nanti gitu, kalau kira-kira mati hari ini apa yang akan terjadi gitu. Orang baru kenal biasanya ditanya begitu agak susah juga ya. Lalu kemudian kita tanya, nanti percaya masuk surga enggak? Apa? 2 pertanyaan diagnostik gitu ya. Masuk surga enggak? Nah baru kita nyampe ke Injil. Kadang orang sudah males dulu ngobrol dengan kita karena ujuk-ujuk kok takut kematian. Maka saudara, kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara kita berbincang, bagaimana cara kita menyelaraskan Injil ini supaya relevan dengan pergumulan manusia. Ada banyak anak-anak muda, atau mungkin bahkan sekarang saudara saja saya tanya ya. Saudara, Injil itu apa? Kematian dan kebangkitan Yesus yang memberi keselamatan kepada kita. Saudara pasti tahu semuanya itu. Tapi saya coba tanya sekarang, apa hubungannya Injil dengan saudara? Apa hubungannya Injil waktu saudara penat, banyak tuntutan, tidak punya uang, ada banyak utang? Apa hubungan Injil dengan itu semua? Waktu saudara mahasiswa, banyak tugas, diputus pacar, nangis-nangis, apa hubungan Injil dengan itu semua? Kadangkala kita hanya tahu Injil, tetapi tidak tahu aplikasinya apa di dalam kehidupan kita. Maka kita dipanggil untuk memberitakan Injil dengan penuh relevan. Yang berhubungan dengan orang-orang yang sedang bergumul. Orang-orang yang kita temui itu bukan robot, saudara. Itu adalah manusia yang hidupnya ada pergumulan. Yang hidupnya barangkali sudah pengen bunuh diri. Saya berulang kali mendengar itu. Orang-orang yang berjumpa dengan kita itu punya pergumulan ekonomi. Nah, kita dipanggil untuk mengkaitkan Injil itu kepada pergumulan mereka. Sebagai apa? Pintu masuk untuk kita apa? Bicara soal anugerah. Saya memberi contoh ya. Beberapa waktu lalu saya mengkonseling seorang pemuda yang putus pacar, patah hati luar biasa. Lalu datang kepada saya sambil menangis dan lain sebagainya. Lalu saya tanya, oh iya ya memang susah ditinggal oleh pacar, apalagi pacarnya itu baik hati, tidak sombong, rajin menabung, begitu saudara ya. Pasti sangat berat sekali gitu. Lalu saya tanya, apa sih sebenarnya, saya kan selalu berusaha ya, anak ini itu paling dominan perasaannya apa? Apa yang kamu rasakan? Ya Pak, saya sedih, kecewa, marah jadi satu. Coba di satu aja, yang paling menonjol apa gitu. Oh ya, saya sebenarnya sedih sekali Pak. Nah, sedih ini perlu ditelusuri saudara. Sedih itu kenapa? Kenapa kamu sedih? Apakah kamu mengingat momennya lalu jadi sedih? Apakah kamu tidak ada lagi yang bayari makan karena dulu pacaran 5 tahun makan selalu dibayari cowokmu gitu ya atau cewekmu gitu. Atau kamu sedih karena apa? Saudara, waktu bahas itu sampai 1 jam. Saya tidak nemu-nemu anak ini tuh sebenarnya sedih itu karena apa? Karena saya kuncinya harus tahu dia sedih karena apa. Akhirnya dia cerita ngalor ngidul semua, akhirnya saya nangkep. Kenapa anak ini sedih? Anak ini kehilangan pengakuan. Kenapa? Karena kalau dia jalan sama pacarnya ini, dia itu seperti orang yang sangat berharga, saudara. Sangat berharga sekali. Karena pacarnya ini lumayan oke, gitu ya. Cukup dikagumi, punya kepemimpinan yang baik dan lain sebagainya. Jadi waktu dia tidak bersama lagi dengan pacar ini, dia sedih. Saya seolah-olah kehilangan nilai diri saya. Kayak saya kehilangan pengakuan diri saya. Nah saudara, disinilah Injil masuk. Waktu saya berkata, oh ternyata kamu itu punya masalah di pengakuan. Kamu akhirnya tidak nyaman, sedih karena kamu tidak lagi diakui, dihormati, dikagumi oleh wanita-wanita lain yang sebenarnya pengen bersama cowokmu ini. Maka saya mulai masuk Injil. Oke lah kalau pacarmu ini sekarang sudah tidak bisa memberikan pengakuan kepada kamu. Tapi kamu perlu ingat loh, ada pribadi yang mengakui kamu. Itu dengan sempurna. Tidak peduli seberapa buruk kamu, dia mengakui kamu. Bahkan dia merengkuh kamu, mengambil kamu itu di saat kamu ada di selokan.
Seolah-olah dia memungut kamu. Saudara, itu kan jauh lebih apa? Soft ya. Baru masuk kepada apa? Bahkan dia tidak hanya mengakui kamu. Masalah dosamu yang gak kamu selesaikan, gak bisa kamu selesaikan. Dosa itu sudah diselesaikan oleh siapa? Yesus Kristus. Saudara, orang kalau metode penginjilan begini cukup adem saudara ya. Bukan yang tiba-tiba langsung ditanya, kamu mati hari ini masuk surga apa neraka saudara? Saudara pilih yang mana? Nah maka saudara kita perlu memikirkan pemberitaan Injil kita ini harus dimodifikasi, diadaptasi sesuai dengan apa konteks budaya kita. Kita perlu tahu mereka punya pergumulan Bapak Ibu. Yang kita ajak bicara, yang kita pengen share soal Injil itu semua punya pergumulan. Maka kita perlu menyentuh pergumulan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah misi di tengah relativisme. Saudara saya tahu ini sangat-sangat tidak mudah. Ya. Menyampaikan berita Injil kasih karunia di tengah konteks masyarakat yang semacam ini, di perkotaan yang sangat plural sekali, masyarakat urban, itu tidak mudah saudara. Tetapi kita perlu memikirkan itu. Nah bukan berarti yang jauh tidak. Minggu depan kita akan membahas soal suku-suku terabai. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh memperlengkapi kita. Menyadarkan kita, ngomong soal misi, pemberitaan Injil itu sangat luas sekali. Dan kita juga dipanggil untuk berbicara kepada orang-orang di sekitar kita dengan memperhatikan konteks pikiran mereka. Saya mengundang pemain